menginginkan Anda untuk menghafal saja atau bahkan mendengar informasinya saja, tapi yang terpenting mengamalkan apa yang telah kita bahas. Ingat baik-baik, kita telah belajar begitu disebutkan Al-Quran, Allah menyandingkan itu dengan syifa dan rahmat. Syifa, obat bagi segala penyakit hati. Jadi yang sering gelisah, terkena penyakit-penyakit hati, ada sifat iri yang tidak pada tempatnya. Iri tidak pada tempatnya. Ada iri pada tempatnya, disebut dengan ghibtah. Kita mesti iri, khususnya pada dua hal. Yang pertama, rajulun atahullahul ilma. Ada seseorang yang diberikan anugerah oleh Allah pengetahuan. Di riwayat lain, awil Quran atau Al-Quran. Maka dia mengamalkannya ana al-laili, ya, wa atrafan nahar. Maka dia mengamalkan Quran dan ilmunya itu siang malam dia amalkan. Kita mesti iri pada yang seperti itu. Apalagi kalau usianya jauh di bawah kita misalnya. Ya, anak itu baru 7 tahun, Anda 17 tahun, Anda 27 tahun, Anda 37 tahun, Anda 47 tahun. Bacaan Qurannya sudah bagus, dia bisa mengamalkan dengan baik apa yang ia hafalkan, bahkan hafal 30 juz. Sedangkan Anda misalnya untuk menemukan waktu membaca saja masih kesulitan. Nah, Anda mesti iri dengan anak itu. Irinya adalah bentuknya ghibtah. Ghibtah itu bukan keinginan menghilangkan hafalan anak itu, bukan. Tapi bagaimana caranya menyusul cara anak itu beramal, berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga sebelum Anda diwafatkan oleh Allah, Anda bisa mengambil manfaat dari apa yang telah ia dapatkan. Nah, itu yang disebut dengan ghibtah. Yang kedua, rajulun atahullahu mala. Seorang yang dianugerahi oleh Allah harta yang berlimpah. Ya, fayunfiquhu fi sabilillah, maka dia menginfakkan, menggunakan harta itu di jalan Allah. Fi sabilillah itu setiap apa yang Allah ridhai. Saya mohon maaf agak sedikit perlebar ya. Kalau disebutkan infak, itu sementara gambaran teman-teman kita muslim di saat ini gambarannya adalah mengeluarkan uang, dimasukkan kotak atau pemberian tertentu. Ini pengertian yang cukup sempit. Infak itu di Quran dibagi pada dua bagian. Awas, hati-hati ya. Ini mohon maaf saya perlebar sedikit. Infak yang pertama adalah harta yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan di keluarga inti. Disingkat dengan nafkah. Nafkah itu infak. Disingkat dengan nafkah dari kata infak. Ya, anfaqa yunfiqu infaqan. Singkatan dasarnya disebut dengan nafkah, nafakah. Ya. Dalilnya apa Ustaz? Buka Quran surah keempat An-Nisa ayat 34, paling kiri sebelah atas. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Seorang suami itu, para pria itu diberikan oleh Allah perangkat-perangkat kelebihan yang membedakan dia dengan perempuan, dengan istrinya. Jadi Allah telah menginstal dalam tubuh kita yang laki-laki itu kelebihan-kelebihan yang tidak ditemukan di perempuan. Sebagaimana Allah menginstal di perempuan kelebihan-kelebihan yang tidak ditemukan di laki-laki. Sehingga ketika keduanya berkumpul maka saling menyempurnakan. Awas, ada hal yang ditemukan di laki-laki tidak ada di perempuan. Ya, qawwamuna 'alan nisa, misal kekuatan fisik. Umumnya laki-laki dalam segi hal kekuatan, kewibawaan, ketangguhan itu lebih dibandingkan dengan perempuan. Dari segi fisikalnya, kekuatan dan sebagainya. Makanya dari suaranya udah beda. Tes, 1, 2, 3, tes, laki-laki. Ya, silakan. Jadi kalau ada fisiknya kelihatan laki-laki, suaranya agak gemulai bergelombang misalnya. Nah, ini pasti ada masalah. Tes. Nah, itu pasti ada persoalan lah, intinya begitu. Ya, pasti ada persoalan. Itu qawam. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Allah memberikan perangkat pada dirinya itu untuk bisa mencari nafkah. Apa itu nafkah? Saya sering katakan pada Anda, bukan sekedar pekerjaan. Nafkah itu adalah harta yang Allah berikan berupa rizki untuk satu keluarga. Jadi kalau suami mencari, itu Allah akan turunkan kebutuhan untuk satu keluarga. Jangan takut kok. Itu sudah aturan. Tapi Anda mesti yakin. Ingat, kaidah dengan Al-Quran itu harus ada keyakinan. Begitu Anda ragu, Anda tidak akan mendapatkan manfaat dari apa yang Anda amalkan itu. Harus yakin. Maka kaidahnya dibuka dengan la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi. Jangan ragukan. Anda keluar, ikhtiar, tenaga Anda keluarkan, ilmu Anda amalkan, maka rezeki Allah turunkan. Di rumah ada 3 orang, Anda, istri, anak misalnya. Begitu Anda keluar untuk berikhtiar, Allah kemudian akan turunkan rezeki sesuai dengan kebutuhan satu keluarga itu. Kadang-kadang nggak diberikan langsung, tapi diakumulasikan. Hari ini nggak dikasih langsung. Kelihatan oleh manusia nggak dapat. Bukan nggak dapat, toh Anda hidup juga nih itu.
Kalau Anda nggak dapat rizki, artinya Anda selesai kehidupan Anda. Rizki itu bersanding dengan kematian. Begitu rizki diberikan semuanya, maka selesailah hidup Anda. Jadi kalau sepanjang Anda masih hidup, artinya ada rizki Allah yang diberikan kepada Anda. Bukankah oksigen itu rizki? Bukankah kesabaran itu rizki? Bukankah makanan yang di rumah Anda sekarang rizki? Jadi teman-teman sekalian, kadang-kadang bukan nggak dapat di hari ini, diakumulasikan oleh Allah untuk dikumpulkan dan diberikan secara melimpah ketika Anda mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang sudah di list itu. 1, 2, 3, 4, 5, tiba-tiba datang terpenuhi keseluruhannya. Dan biasanya yang seperti itu untuk melimpahkan kebahagiaan dan belajar dari pengalaman-pengalaman supaya kuat untuk mencari di masa yang akan datang. Bukankah kalau ditangguhkan sedikit, tahajudnya jadi meningkat? Bukankah kalau ditangguhkan lagi, besok-besok tiba-tiba puasa? Ya biasanya puasanya Senin, sekarang tambah dengan Kamis. Biasanya Senin Kamis, sekarang naik jadi puasa Daud. Silahkan. Bukankah yang tadinya jarang berdoa, sekarang sering meminta? Bahkan banyak beristighfar. Perhatikan berapa faidah yang Anda dapatkan. Istighfar mengampuni dosa. Kelihatannya oleh akal, tidak ada rizki. Tapi Allah memalingkan kepada rizki yang lain. Aku belum ingin berikan dulu dunia untukmu. Aku ingin ampuni dulu dosa-dosamu. Bukankah rezeki yang telah aku berikan belum kau manfaatkan untuk ibadah kepadaku? Aku kasih pakaian belum kau pakai untuk sholat. Aku kasih kendaraan, hei sepeda itu yang kau gunakan untuk olahraga tiap subuh, pernah nggak dipakai untuk ke masjid? Sekarang kamu minta yang ini, aku tahan dulu yang itu supaya kamu gunakan yang ini untuk mendekat kepadaku.